Secara geografis, Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang mempunyai luas wilayah terbesar sekaligus menjadi yang terluas di Pulau Jawa. Dengan luas wilayahnya mencapai 5.782,50 km persegi, atau lebih besar dari Pulau Bali yaitu 5.636,66 km persegi. Sehingga dengan adanya ketersediaan luas daerah tersebut meningkatkan kesempatan untuk dijadikan sebagai lahan pertanian. Kabupaten Banyuwangi tersusun oleh beberapa geomorfologi, mulai dari kelompok geomorfologi vulkanik, denudasional, fluvial, marin, struktural, kars, dan organik. Kelompok-kelompok tersebut menghasilkan bentuk lahan yang tersebar mulai dari dataran sampai ke pegunungan. Berdasarkan hal tersebut, Kabupaten Banyuwangi kemudian menjadi salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang menjadi sentra produk buah naga terbesar di Indonesia. Buah naga kini menjadi primadona baru bagi para petani di daerah selatan Banyuwangi. Lahan kering yang dulunya sulit untuk ditanami padi, justru kini dapat dengan mudah ditanami buah naga. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai persebaran budidaya tanaman buah naga di Kabupaten Banyuwangi. Dapat kita lihat dari peta persebaran tanaman buah naga di Kabupaten Banyuwangi. Persebaran budidaya tanaman buah naga di Kabupaten Banyuwangi meliputi beberapa kecamatan, di antaranya yaitu Kecamatan Pesanggaran, Siliragung, Bangurjo, Purwoharjo, Tegal Delimo, Muncar, Celuring, Gambiran, Tegalsari, Gambiran, Genteng, Srono, Blimbing Sari, Kabat, Simonjuru, Sempu, Songgon, Gelagah, dan Kecamatan Giri. Nah, pada tahun 2021 menyatakan bahwa Kecamatan Siliragung ini menjadi wilayah produksi tertinggi dengan hasil panen sebanyak 2.441.192 kintal. Akan tetapi pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 616.686 kintal. Sedangkan pada Kecamatan Celuring mengalami peningkatan jumlah panen yang sangat besar, di mana di tahun 2021 jumlah panen tanaman buah naga yaitu sekitar 97.848 kintal menjadi 811.849 kintal. Nah, penurunan naik maupun kenaikan produktivitas jumlah panen ini disebabkan dari beberapa faktor. Faktor-faktor ini disebabkan diantaranya yang pertama yaitu adanya iklim dan curah hujan, yang kedua yaitu tanah dan pemupukan, yang ketiga manajemen air, yang keempat pemangkasan dan perawatan tanaman, yang kelima yaitu variabel tanaman, yang keenam pola tanaman dan jarak tanaman, yang ketujuh adalah pengelolaan sumber daya, dan yang terakhir yaitu pasar dan manajemen produk. Nah, itu tadi merupakan beberapa faktor penyebab adanya peningkatan maupun penurunan dari produktivitas dari tanaman buah naga itu sendiri di Kabupaten Banyuwangi. Baik, selanjutnya yaitu strategi pemasaran dari buah naga di Kabupaten Banyuwangi. Umumnya, strategi pemasaran buah naga di Kabupaten Banyuwangi ini terbagi menjadi dua cara. Yang pertama yaitu para petani itu langsung memperdagangkan hasil panennya ke pasar. Yang kedua yaitu hasil panen ini diberikan ke agen lalu diperdagangkan. Jadinya ketika panen raya terjadi, para petani itu tinggal menunggu para agen untuk mengambil hasil buah naga tersebut untuk diperdagangkan, seperti itu. Nah, adapun jangkauan pemasaran dari buah naga ini sudah merambat hingga ke seluruh daerah, bahkan hingga keluar Pulau Jawa. Pertanian buah naga di Kabupaten Banyuwangi ini sudah mengadopsi berbagai teknik-teknik budidaya modern yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil yang dimilikinya.
Adapun teknik-teknik yang digunakan yaitu yang pertama adalah varietas unggul, yakni petani Banyuwangi itu menyesuaikan varietas yang buah naga yang ada yang disesuaikan dengan iklim dan tanah yang ada di sekitar. Yang kedua yaitu menggunakan irigasi modern, di mana penerapan sistem irigasi modern ini membantu menjaga kelembapan tanah dan memberikan kontrol yang lebih baik atas kebutuhan air pada tanaman. Selanjutnya yaitu pemupukan berimbang, di mana pemupukan berimbang ini dengan maksud yaitu penggunaan pupuk organik dan anorganik yang seimbang sehingga mendukung pertumbuhan dan produktivitas dari buah naga itu sendiri. Selanjutnya yaitu melakukan pemangkasan yang terencana. Teknik pemangkasan ini membantu mengatur bentuk tanaman dan juga merangsang pertumbuhan buah. Jadi buahnya itu bisa menjadi lebih besar gitu. Selanjutnya yaitu juga menggunakan teknologi dengan manajemen pertanian yang digunakan seperti sistem pemantauan cuaca yang memungkinkan para petani ini untuk mengantisipasi adanya perubahan iklim dan mengambil sehingga bisa diambil tindakan pencegahan untuk meminimalisir adanya gagal panen seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu tantangan yang dihadapi oleh para petani buah naga di Kabupaten Banyuwangi. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten dengan penghasil buah naga terbesar di Indonesia. Namun tetap saja terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh para petani. Kendala yang dihadapi oleh para petani yang pertama yaitu modal yang dibutuhkan. Hal ini dikarenakan untuk memulai suatu usaha pertanian buah naga meskipun tanah yang digunakan itu tergolong tanah kering, akan tetapi dalam pengolahannya atau dalam proses untuk budidaya tanaman buah naga ini memerlukan biaya yang cukup besar, mulai dari pembelian bibit, pembelian pupuk, pembuatan liang panjat dan sebagainya. Selain itu juga masih diperlukan seperti pencahayaan yang bertujuan untuk merangsang pertumbuhan dari buah naga tersebut. Pastinya hal ini akan membutuhkan modal yang sangat besar. Nah, adapun solusi yang bisa diberikan, yang bisa dilakukan untuk para petani buah naga di Banyuwangi yaitu dengan cara melakukan pembibitan sendiri. Selanjutnya yaitu pada kendala pupuk, para petani itu juga bisa membuat kompos sendiri, yaitu dengan cara membeli bahan baku sendiri dengan harga yang terbilang cukup murah dibandingkan dengan membeli pupuk yang sudah jadi, kemudian diolah sehingga bisa meminimalisir adanya biaya yang membengkak. Atau juga petani ini bisa melakukan kerjasama antara petani dengan peternak. Jadi hasil dari kotoran hewan ternak itu bisa dijadikan sebagai pupuk untuk petani buah naga seperti itu. Jadi mereka akan bisa saling menguntungkan jika bekerja sama seperti itu. Mungkin seperti